perkara sebenarnya hanya dilandasi oleh rasa antusiasme yang berlebihan untuk ikut menyuarakan aspirasinya yang memang kerap terjadi di tengah masyarakat. Menimbang bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka harusnya dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 218 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Dede Lutfi Alfiandi alias Dede bin Budi Sulistyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu orang datang berkerumun tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Lutfi Alfiandi alias Dede bin Budi Sulistyo dengan pidana penjara selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 unit HP merek Vivo YB3, 1 sweater warna abu-abu, 1 pasang sepatu warna hitam putih, 1 buah bendera merah putih, 1 celana panjang warna abu, seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Saya bayar. Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, dirinya terdakwa harus jatuh pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa mengenai pandangan penasihat hukum dalam nota pledoi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya meminta hal yang sama, yaitu terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan posisi terdakwa pada saat ditangkap berada di depan Polres Jakarta Barat, bukan di tempat aksi demo di gedung DPR RI, karena terdakwa saat itu hendak pulang bersama dengan temannya yang bernama Bembeng. Menimbang bahwa terkait hal tersebut di atas, majelis kembali menegaskan bahwa mengenai hal ini telah dipertimbangkan pada uraian di atas, dan apabila penasihat hukum kembali bersikukuh untuk membebaskan terdakwa dengan alasan penangkapan terdakwa di depan Polres Jakarta Barat saat hendak pulang, yang menurut majelis hakim hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata. Permasalahan terdakwa semata-mata diukur berdasarkan perbuatannya sendiri yang dihubungkan dengan aturan, atau tegasnya entah terdakwa ditangkap di mana tidaklah menjadi soal. Yang jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan pasal dakwaan. Lantas atas alasan apa terdakwa tiba-tiba dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika faktanya perbuatannya tergolong sebagai tindak pidana menurut hukum? Haruskah majelis hakim membebaskan terdakwa hanya karena semata-mata didasarkan keterangan terdakwa sendiri? Bukankah keterangan terdakwa menurut KUHP hanya berlaku untuk dirinya sendiri? Di sini majelis hakim hanya fokus pada bersalah atau tidaknya terdakwa menurut hukum pidana. Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dipandang oleh majelis tidak berdasar, oleh karena itu haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa segala uraian di atas juga sekaligus menunjukkan apabila tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan dan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena barang bukti adalah barang-barang milik terdakwa, maka patut dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa sehubungan dengan hukuman atas diri terdakwa dalam permohonan menyatakan
agar dibebaskan. Dalam hal ini hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim sudah dilakukan dengan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri terdakwa tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan kehidupan masyarakat dapat dipelihara. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP junto pasal 214 ayat 1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 218 KUHP. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yakni 1 saksi Endar Kelana, 2 saksi Dani Dwi Susanto, 3 saksi Arska Dimas S, saksi Raden Emun Bahroni, dan saksi Hendra sebagaimana keterangannya ketentuan lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkali sebagian dan sebagian pula diampuni oleh terdakwa. Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan, terdakwa tidak mengajukan keberat saksi yang meringankan atau saksi pecat, namun terdakwa mengajukan 2 orang ahli yang masing-masing bernama Dr. Asmi Syahputra SIMA dan Dr. Supardi SIMA. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 HP merek Vivo YB3, 1 sweater warna abu-abu, 1 pasang sepatu warna hitam putih, 1 bendera merah putih, dan 1 celana panjang warna abu-abu. Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam isi putusan ini dan telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan. Menimbang bahwa jangan lupa subscribe ya.